Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Shadaqallahul aliyyul azim. Jamaah sekalian yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, agar kita selamat dunia dan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa ketakwaan harus kita tingkatkan? Sebab setiap saat makhluk musuh Allah dan musuh kita yang mendapat laknat dari Allah, yakni iblis dan pasukan-pasukannya, tidak akan pernah berhenti, selalu memasang perangkap untuk menyesatkan kita sebagai umat manusia agar terjerumus kepada perbuatan maksiat, kalau perlu kekufuran, kemusyrikan, agar kita menjadi manusia atau makhluk yang hina seperti mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebagaimana seorang ulama, seorang wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika ditanya oleh salah seorang pemuda pemabuk, "Ya Syekh, apakah bisa orang semacam saya, pekerjaannya tukang mabuk, banyak berbuat maksiat dan dosa, bisa menjadi orang yang taat, yang tekun beribadah kepada Allah seperti Anda?" Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, "Bisa. Kalau Allah berkehendak dan Allah mau dan kamu mau menjemput hidayah, akan bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala." Lalu pemuda itu bertanya kembali, "Wahai Tuan Syekh, apakah pemuda yang seperti saya, yang tidak pernah melakukan ibadah, yang penuh dengan lumpur dosa dan maksiat, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang yang suci, orang yang ahli ibadah, yang setiap saat seperti Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, "Bisa. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Allah Maha mampu merubah seseorang, menghendaki seseorang, mentakdirkan seseorang, karena semuanya Allah lah yang mengatur kehidupan ini. Kemudian yang ketiga kalinya pemuda itu bertanya, "Wahai Tuan Syekh, apakah bisa orang yang sudah suci seperti Anda, yang sudah menjadi pangkat wali Allah, kekasih Allah dan rajin ibadah, bisa menjadi orang terhina, tukang berbuat maksiat seperti saya dan penuh dengan dosa?" Pertanyaan yang ketiga ini Tuan Syekh Abdul Qadir berlinang air matanya, tidak menjawab dari pertanyaan pemuda itu, bahkan dia tersungkur meneteskan air mata. Ada khawatir dan takutnya dirasakan olehnya, bahwa dia khawatir dan takut terjerumus Allah kehendaki seperti pemuda pendosa, pemuda pemabuk tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang selevel Tuan Syekh Abdul Qadir, manusia setingkat Syekh Abdul Qadir yang sudah suci, yang sudah tekun ibadah, yang berkhidmat kepada Allah senantiasa siang dan malam, bahkan sudah memiliki pangkat waliullah, masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir terjumus kepada perbuatan maksiat dan dosa. Apalagi orang selevel kita, manusia biasa yang belum tentu, sekali lagi belum tentu kita mendapatkan
surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berharap semoga Allah golongkan kita termasuk hamba-hambanya yang sholihin, yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, digolongkan dimasukkan kepada calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu janganlah kita merasa bangga, janganlah kita merasa ujub dengan amal soleh, ibadah yang sudah kita lakukan, karena belum tentu. Bahkan kita masuk surga dalam riwayat bukan dengan amal soleh kita, melainkan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bahkan ada orang yang 500 tahun ibadah kepada Allah, masuk surganya bukan dengan amal soleh, melainkan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita banggakan dengan amal soleh kita? Karena semuanya hakikatnya kita bisa sholat, kita bisa ibadah, tadarus Al-Quran, bisa sholat Jumat seperti saat ini, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberikan kita panjang umur, sehat badan, menghendaki kita untuk bergerak, dan Allah yang memberikan kita hidayah dalam hati kita agar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengandalkan sholat, bahkan belum tentu sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat oleh malaikat, belum tentu. Bisa jadi menurut ilmu fikih sah, diterima oleh Allah asal cukup syarat dan rukunnya. Tidak ada yang membatalkan sholat kita, wudhu kita, syarat dan rukunnya cukup. Tetapi ketika kita ada hakul adam yang tidak terselesaikan, maka sholat kita tidak diangkat oleh malaikat sejengkal pun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la tartafi'u sholatuhum ila samai shibron. Dia akan diangkat ke langit sholatnya 3 golongan, walaupun hanya 1 jengkal saja. Dia dibawa oleh malaikat, disetor kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Wa tu'radu 'ala Allah a'malul ibad 'ala Allah yaumal isnin wa yaumal khamis. Disetor amal perbuatan kita oleh malaikat kepada Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Wa tu'radu 'alal abai wal ummahat yaumal jumu'ah. Dan diperlihatkan amal perbuatan kita yang buruk dan yang baiknya ketika kita masih hidup di dunia kepada ibu dan bapak kita yang telah pulang ke rahmat Allah setiap hari Jumat. Hari ini amal perbuatan kita diperlihatkan, ditunjukkan kepada ibu bapak kita. Maka gembira mereka kita melihat anaknya banyak amal soleh. Sedih mereka, sengsara mereka di alam kubur mereka ketika melihat anaknya banyak amal buruknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. 3 golongan tersebut kata Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, ar-rajulu amma qauman wa hum karihun. 1, seorang laki-laki yang menjadi imam sholat sedangkan makmumnya tidak menyukai kepada imamnya. Bisa jadi sholatnya terlalu lama sehingga makmumnya tidak betah. Bisa jadi sholatnya terlalu cepat sehingga makmumnya mengejar-ngejar imam. Bisa jadi bacaan yang kurang fasihah, tidak mengenal makhrajul hurufnya, tajwidnya, ikhfanya, idghamnya, izharnya, iqlabnya, dan lain sebagainya. Bisa jadi kurang khusyuknya dan sebagainya. Yang makmum yang tidak suka kepada sholatnya imam yang mengimami sholatnya makmum, yang dibenci oleh makmumnya, tidak diangkat sholatnya si imam walaupun hanya sejengkal saja ke langit oleh malaikat. Yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha sahitun alayya. Seorang perempuan yang bermalam, yang tidur lalu suaminya murka kepadanya, maka siang harinya sholat subuhnya, zuhur, asarnya, maghrib dan isanya tidak diangkat oleh malaikat karena perempuan itu mendapat murka dari suaminya. Kemudian yang ketiga, wa akhwani mutasorrimani. Orang yang sholat tidak diangkat ke langit walaupun hanya sejengkal saja oleh malaikat. 2 saudara yang saling berdiam-diaman, 2 saudara yang saling bermusuh-musuhan.
bisa jadi dengan tetangganya, dengan sahabatnya, dengan saudara kandungnya atau saudara sepupunya. Maka dua saudara ini yang saling memutuskan tali persaudaraan, silaturahimnya, tidak diangkat sholatnya oleh malaikat, disetor kepada Allah walaupun hanya satu jengkal. Padahal sholatnya sah menurut ilmu fikih, tapi menurut ilmu hadis sholat tidak diangkat oleh malaikat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang mulia dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan sesama satu agama. Saudara kita satu agama, saling asah, saling asih, saling asuh, rukun kepada tetangga, rukun kepada sahabat, rukun kepada kerabat, rukun kepada sahabat-sahabat. Karena silaturahmi hakikatnya menambah, memanjangkan umur kita. Dengan silaturahmi hakikatnya memperluas, memperbanyak rezeki dari Allah yang Allah turunkan kepada kita. Yang kedua, kita jaga juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan terhadap satu anak bangsa, sesama anak bangsa. Kita berangkat mungkin dari berbagai suku yang berbeda, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Padang dan lain sebagainya. Tapi kita hakikatnya bersaudara, sama-sama anak bangsa Indonesia. Mari kita jaga persaudaraan kita. Janganlah kita mau diadu domba oleh mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan memecah belah. Kita jaga kerukunan kita supaya kita bisa hidup berdampingan. Supaya hidup berdampingan, hidup damai. Dan dengan kedamaian insyaallah kita bisa melakukan aktivitas, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita jaga pula persaudaraan, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Siapapun mereka, dari suku apapun mereka, dari bangsa manapun mereka berada, karena mereka satu, sebetulnya sama saudara dengan kita, yakni satu keturunan kakek dan satu keturunan nenek moyang, yakni Nabi Allah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa alaihassalam. Mari kita jaga persaudaraan agar kita rukun dan hidup penuh dengan ketenangan, ketentraman, bisa ibadah dengan nyaman, dan insyaallah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal aflaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi makarimil akhlaq wa mahasinis sifat wa ala alihi wa sahbihi la yaumit talaq. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Amin amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil ghaffarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimish-shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah